Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, boleh lambaikan dulu tangan-tangannya mana yang diberkati Tuhan malam hari ini. Yang bisa membuka kameranya, mari dibuka dulu kameranya. Ini pertemuan kita pertama di SADR, biar kita saling kenal satu sama lain. Ya, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Katanya ada yang dari luar kota, betul juga? Berapa banyak yang dari luar Jakarta? Boleh angkat tangannya biar kita tahu. Waduh, lumayan juga, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita siap untuk membuka acara SHDR kita di sesi pendahuluan. Mari sebelum kita mulai, saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk memuji Tuhan. Kita saling berfellowship satu sama lain. Kita mau minta Tuhan menyatukan hati kita malam hari ini, ya. Walaupun rumah kita, tempat kita berbeda-beda, kota kita berbeda-beda, tetapi jika kita satu hati, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari saat ini kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita bersuka cita, kita menyapa sahabat-sahabat kita yang malam hari ini hadir di Zoom. Satukan hati kami malam hari ini, Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Biar Tuhan yang eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari saling berpandang-pandangan, bilang ke teman-temannya, berpandang-pandangan dalam satu kasih, berpandang-pandangan dalam satu iman. Berikan kasihmu, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita mau nyanyikan ini sekali lagi biar lebih semangat ya. Kita mau sambil pakai gerakan, nanti berpandang-pandangan. Bapak Ibu boleh pandang sahabat-sahabatnya satu sama lain. Pada saat saling mengasihi, kita tunjukkan kasih kita. Berikan sarangeonya. Bisa bentuk-bentuk sarangnya? Iya, 2 kalau bisa, karena saya pegang mic jadi cuma bisa kasih 1 ya. 2 ya. Oke, saling mengasihi di antara kami. Siap? Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sukacita. Tuhan, satukan hati kita saat ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari berpandang-pandangan, tunjuk ke sahabat-sahabatnya. Berpandang-pandangan dalam satu kasih, berpandang-pandangan dalam satu iman. Berikan kasihmu, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekarang melambaikan tangan sama-sama, yuk. Melambaikan tangan dalam satu kasih, melambaikan tangan dalam satu iman. Mana sarangeonya? Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Karena kita satu keluarga, amin. Keluarga kerajaan Allah, kerajaan Allah, kita satu keluarga saat ini. Keluarga kerajaan Allah. Sungguh Tuhan kita baik. Kita mau katakan
Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Suruhkan hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya Tuhan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lebih tinggi lagi boleh? Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Amin. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi katakan, Hosana. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang sungguh baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia sungguh baik buat saya. Pasti juga Bapak Ibu boleh merasakan kasih dan kebaikannya. Jadi Bapak Ibu juga boleh mengalami Tuhan luar biasa setia. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh ada, kita boleh sehat saat ini. Itu juga semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh sama-sama mengikuti SHDR ini. Kita percaya ada sesuatu yang baik Tuhan mau tunjukkan untuk kita semua. Mari saat ini kita mau tenangkan hati. Kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan pertemukan kami. Walaupun lewat media virtual Zoom ini Tuhan. Tetapi kami percaya ketika hati kami satu, roh kami satu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan yang sama Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami ingin mengalami pemulihan di dalam kehidupan kami lewat seminar hidup dalam Roh Kudus ini. Engkaulah Tuhan kami yang baik. Engkaulah Tuhan yang sangat menyayangi dan mengasihi kami. Biarlah lewat pujian ini, lagu yang sebentar kami nyanyikan, ini semua boleh mengungkapkan isi hati kami Tuhan. Betapa kami rindu akan kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan, Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Dan kami bersyukur kami boleh rasakan kasih dan kemurahan. Jiwa kami merindukan Engkau saat ini Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi kita ungkapkan kerinduan kita. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku
bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi Tuhan, kami bawa hati kami yang rindu akan Engkau. Di hadapan-Mu saat ini, Engkau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Kau puaskan kerinduan kami saat ini. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, aku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari lebih lagi kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Engkaulah penolong, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi kita katakan, Dialah penolong kita, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Benar Tuhan Yesus, kami boleh menyatakan Engkaulah penolong kami, sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Engkaulah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menyatakan kebaikan demi kebaikan di sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini. Tuhan, malam hari ini kami siap berikan hati kami untuk boleh menerima rahmat dan berkat-Mu melalui seminar hidup dalam Roh Kudus ini. Kami percaya kami boleh mengalami pemulihan daripada-Mu. Kami boleh mengalami perubahan hidup. Kami boleh menerima kekuatan yang baru setelah kami mengikuti seminar ini sesi demi sesi. Malam hari ini Tuhan, terima kasih Engkau sudah hadirkan anak-Mu yang Engkau kasihi, Ibu Siska, di tengah-tengah kami, yang akan membimbing kami di dalam sesi pendahuluan ini. Biar Allah Roh Kudus saat ini mengurapi Ibu Siska, menuntun dia, sehingga apa yang disampaikan, setiap pengajaran yang dibawakan, setiap sharing yang dibawakan, sungguh semuanya dari Tuhan dan memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk boleh Kau berkati lebih lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Ibu Siska saya persilahkan. Thank you Dewi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya dengar malam ini ada yang dari Sabang sampai Merauke, banyak dari luar pulau. Selamat malam, salam kenal.
Saya biasa dipanggil Siska. Puji nama Tuhan, kalau hari ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Ini bukan suatu kebetulan karena sebetulnya pembicaranya bukan saya. Saya dihubungi beberapa hari yang lalu oleh Ibu Feby dan yang menghubungi saya pertama kali Ibu Sheila dari FKPM. Menanyakan apakah saya bisa menggantikan karena pembicara yang sebenarnya berhalangan. Ya, jadi buat saya semua ini tidak lepas dari rencana Tuhan. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya bertanya, siapakah di sini yang baru pertama kali mengikuti SHDRK ini? Boleh angkat tangan? Ya, jadi banyak juga yang masih baru ya, yang baru pertama kali. Senang sekali kita kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk bisa mengikuti SHDRK ini. Nanti kita akan tahu kenapa kok kita boleh bersenang hati, boleh berbangga hati. Nanti kita akan lihat manfaatnya apa untuk kita. Malam hari ini sesinya adalah pendahuluan ya. Kita mau tahu tujuan SHDRK ini buat kita apa sih? Saya minta host untuk membantu saya karena ini masalah ada trouble sedikit di komputer saya sehingga saya tidak dapat menayangkan. Host tolong tayangkan ya. Terima kasih sebelumnya. Tujuan SHDRK ini apa sih? Tujuan SHDRK ini, oh tadi saya belum kenalin ya, oh ya. Saya dari Paroki Ambrosius, Villa Melati Mas BSD, Tangerang Selatan, dan saya dari komunitas Amazing Grace. Fotonya sama orangnya beda ya, ini akibat pandemi ini. Jadi tambah gendut ya. Oke, lanjut host. Next, kita langsung masuk ke tujuan ya. Nah, tujuan SHDRK ini adalah untuk menolong orang menemukan kehidupan Kristiani yang baru, yang lebih penuh, yang lebih baik sebagai orang Kristiani dengan meletakkan dan memperkokoh dasar kehidupan Kristiani yang sejati. Jadi tujuannya adalah menolong kita untuk menemukan kehidupan Kristiani yang baru, yang lebih penuh, yang lebih baik. Dengan dasar kehidupan Kristen yang sejati. Kalau kita mau tahu, apa sih kehidupan Kristiani yang sejati? Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, Bapak Ibu cukup mencatatnya saja karena saya sengaja tidak menayangkan teks sebab nanti terlalu lama, waktu kita hanya 40 menit ya. Nah, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar kehidupan Kristiani yang sejati itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam SHDRK ini memberi kesempatan kepada kita, next, yang pertama adalah menjalin hubungan pribadi yang lebih intim dengan Yesus. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah kalau tidak tinggal di dalam aku. Jadi hubungan kita dengan Yesus itu harus hubungan yang intim. Mungkin saudara ada yang sudah dibaptis dari bayi seperti saya. Saya dibaptis dari bayi.
Ada juga yang dibaptis ketika dia masih kecil, sudah SD baru dibaptis. Ada juga yang dibaptis setelah dia dewasa, bahkan ada yang dibaptis setelah dia akan menikah. Nah, tapi kapanpun kita dibaptis, mari kita introspeksi kembali, apakah selama ini hubungan kita dengan Yesus, dengan Tuhan kita, sudah begitu intim? Kita bisa cek kalau kita ke gereja. Kalau kita ke gereja, terus terang, saya yang dilahirkan, lahir dari bayi, saya hanya mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh orang tua saya. Kalau hari Minggu kita ke gereja, ya sudah, saya merasakan itu suatu kewajiban, itu hanya satu rutinitas saja. Kemudian kalau mengikuti misa, ya ikuti seperti apa yang disuruh, ya saya ikuti, berlutut, berdiri, ya seperti itu. Pulang gereja ya biasa saja. Melakukan segala-galanya hanya seperti rutinitas. Itu dulu, ya. Itu dulu seperti itu. Di dalam SHDRK ini adalah satu cara bagi saudara yang ingin menemukan hidup baru yang penuh. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan membimbing saudara untuk dapat merasakan kasih Tuhan yang hidup dalam hati saudara. Ya, saudara akan merasakan hubungan yang intim dengan Yesus. Masih yang tadi ya Pak. Iya. Ya. Jadi kalau kita ditanya, mengapa kok penting hubungan yang intim dengan Yesus? Ya, karena hanya melalui hubungan yang intim dengan Yesus, saudara bisa merasakan kasih Yesus. Dan ini syaratnya. Tanpa kita merasakan kasih Yesus, kita tidak bisa merasakan kehidupan yang penuh bersama dengan Yesus. Dan kita tidak mungkin berbuah. Seperti tadi yang dikatakan, jikalau engkau tidak tinggal di dalam aku, engkau tidak mungkin dapat berbuah. Ya, jadi ini yang pertama. Yang pertama, memberikan kita kesempatan untuk mulai menjalin hubungan pribadi yang lebih intim dengan Yesus. Yang kedua, sekarang kita lanjut yang kedua. Next, agar saudara mau menyerahkan diri kepada bimbingan Roh Kudus supaya dapat mengalami kehadirannya. Tanpa kita mau menyerahkan diri kepada bimbingan Roh Kudus, kita nggak mungkin ya dapat mengalami kehadirannya. Sebab Yesus sendiri yang menjanjikan Roh Kudus yang akan diberikannya kepada kita setelah Yesus terangkat ke surga. Sehingga Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk dapat melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Jadi kekristenan itu bukanlah hanya sekedar datang ke gereja setiap minggu, komuni setiap minggu, ya. Tapi terlebih kita harus memiliki relasi yang intim dengan Yesus. Oke, karena terus terang selama kita belum menerima Roh Kudus, saya dulu yang merasakan, saya ke gereja rutinitas, komuni ya udah seperti komuni gitu aja. Tapi saya tidak merasakan ada hubungan yang intim antara saya dengan Kristus itu. Sama sekali tidak. Ya. Yang ketiga, SHDRK ini memberikan kita bertumbuh. Next, bertumbuh dalam kehidupan Kristiani yang lebih dewasa dan berbuah. Seperti kata Rasul Paulus, ya, kalau kita melekat pada Yesus, maka kita akan menikmati buah-buah roh.
Buah-buah roh itu apa? Buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita mempunyai hubungan yang intim melekat pada Yesus. Yang keempat, kita dapat berhubungan dengan mereka yang bergabung dalam persekutuan doa Kristiani atau komunitas. Nah, nanti di dalam sesi yang keenam, saudara akan lebih dijelaskan lagi akan pentingnya hidup berkomunitas dalam pertumbuhan rohani saudara. Ya, jadi nanti itu di dalam sesi keenam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk mencapai semuanya itu, ya, keempat hal itu, saudara perlu mempelajari kebenaran-kebenaran dalam kitab suci yang dirangkum dalam 4 kebenaran pokok. Ya, next. Kebenaran pokok yang pertama. Allah mengasihi kita. Dan Allah menginginkan agar kita memiliki hidup bahagia yang berkelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekarang kita coba lihat, ya, apa sih arti kelimpahan itu? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, ya. Mari kita lihat. Next. Anda lihat gelas di dalam air ini. Gelasnya sudah penuh. Kalau saya tetap meneteskan air, menuang air di dalamnya, dia akan luber. Betul? Dia akan berlimpah. Ya. Nah, kalau hidup kita berlimpah dalam Yesus, artinya hidup kita menjadi penuh, full dengan rahmat Tuhan. Kalau hidup kita full dengan rahmat Tuhan, tidak ada lagi rasa takut, rasa khawatir, ya, rasa iri, rasa cemas, rasa pesimis, seperti itu. Nah, pertanyaannya, saya mau tanya kepada Anda semua, ya, kapan Yesus pertama kali datang dalam hidup saudara? Kapan? Bisa dicek? Kapan Yesus pertama kali datang dalam hidup saudara? Ada yang bilang, waktu saya dibaptis, Yesus sudah datang dalam hidup saya. Pertanyaan saya, apakah saat ini saudara masih sering khawatir? Masih sering takut? Masih sering pesimis? Apalagi menghadapi COVID, ya, masa pandemi seperti sekarang ini. Kalau hidup kita masih terus dihinggapi dengan rasa khawatir, rasa cemas, ya, takut, pesimis, coba Anda buka. Nanti buka Mazmur 91. Anda baca kembali berulang-ulang.
Ya, di dalam ayat yang ke-9, kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa Tuhan ialah tempat perlindunganku. Kalau saya biasa gantiku semua ya. Tuhan ialah tempat perlindunganku. Yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Ya, malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Hebat kan? Kalau kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, kita nggak perlu khawatir. Apalagi kita tahu Yesus sudah ada dalam diri kita. Kita nggak perlu takut lagi. Tapi nyatanya kita masih penuh dengan rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, bahkan ada yang berkelebihan. Ya, sehingga membuat imun tubuh dia turun dan akhirnya dia sakit beneran. Tapi Anda nggak usah khawatir, ya. Bukan hanya Anda yang mengalami itu. Kita katakan kapan Yesus datang dalam diri Anda. Anda tahu para murid Yesus, bukan hanya Yesus datang pada mereka, bahkan Yesus tinggal selama 3 tahun dengan mereka. Nyatanya ketika Yesus ditangkap tanpa perlawanan, ya, mereka takut setengah mati, cemas, lari terbirit-birit, mengamankan diri. Bahkan murid yang mengatakan mau memberikan nyawanya untuk Yesus, dia berkhianat 3 kali. Sampai sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Yesus. Jadi kalau Anda sekarang masih takut ya, nggak usah khawatir ya. Tapi ingat, Anda ikut SHDRK, apa yang Anda dapat? Ya, setelah Pentakosta terjadi, turunnya Roh Kudus, maka semua murid berubah. Yang tadinya takut, penuh dengan kecemasan, Petrus yang mengkhianati, dia dapat berpidato, ya, dan membuat orang bertobat. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi, saudara-saudara, kalau Roh Kudus bisa merubah kehidupan semua murid yang tadinya penuh dengan kecemasan, maka Roh Kudus juga bisa mengubah kita semua. Amin. Ya, jadi Anda sekarang harus optimis. Roh Kudus bisa juga merubah kita, membuang semua ketakutan dan kecemasan kita. Ya. Sekarang kebenaran pokok yang kedua. Next. Manusia jatuh ke dalam dosa sehingga terpisah dari Allah. Nah, inilah kelemahannya manusia. Ya. Akhirnya manusia kehilangan cinta kasih Allah. Ya. Mereka mengalami kebinasaan kekal. Karena mereka kehilangan cinta kasih Allah, mereka juga tidak bisa mengasihi sesama. Dan yang mereka dapat ialah upah dosa, ialah maut. Bapak Ibu sekalian, kalau manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kita tahu yang menjadi pemisah antara manusia dan Allah itu adalah segala dosa kita. Segala kejahatan kita yang membuat kita jatuh di dalam maut. Ya. Nah, di dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu. Jadi segala tingkah laku kita yang jahat, itulah yang membuat kita terpisah dari Allah. Kita kehilangan cinta kasih Allah. Next.
dan untuk dapat menjangkau Allah. Ya. Manusia berusaha melakukan hal-hal yang baik, seperti mereka belajar semedi, ya, mereka mengikuti berbagai pendidikan agama. Mereka berusaha hidup baik yang menurut mereka ini bisa memperbaiki kehidupan mereka yang sudah penuh dosa untuk bisa lagi merasakan cinta kasih Allah. Tetapi di dalam kebenaran pokok yang ketiga dikatakan, semuanya sia-sia belaka, tidak bisa menjangkau Allah. Kebenaran pokok ketiga mengatakan hanya Yesuslah yang dapat menjembatani manusia dengan Allah. Makanya Allah Bapa merelakan putra tunggalnya turun ke dunia. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya Yesuslah yang dapat menjembatani manusia dengan Allah. Melalui Yesus Kristus, kita dapat kembali merasakan kasih Allah, sehingga kita dapat membagi kasih itu kepada orang lain. Ini adalah bukti cinta kasih Allah, ya, yang rela memberikan putranya yang dikasihinya untuk kita, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Maka Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Ya, kita lihat di dalam gambar ini. Dengan adanya salib Yesus, maka manusia baru dapat menemui Allah kembali. Ya. Sekarang kebenaran pokok yang keempat. Tanggapan kita. Percaya dan menerima Yesus ke dalam hidup kita dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan selamat. Ya, untuk itu kita melakukan perubahan, kita melakukan bertobat, kita melakukan pengakuan iman, kemudian kita dibaptis, lalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dengan percaya, ya, dengan percaya dan menerima Yesus ke dalam hidup kita dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita kembali dapat berelasi dengan Allah dan kita dilahirkan kembali untuk mengalami hidup baru bersama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, tujuan akhir SADRK ini bukanlah hanya sekedar menerima karunia berbahasa roh. Itu harus kita ingat. Bukan sekedar menerima karunia berbahasa roh. Tetapi supaya kita diubah menjadi serupa dengan Yesus. Ya. Kita mengalami hidup baru.
Jadi jangan berhenti Anda hanya kelima saja. Ya. Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, Aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Allah Bapa yang mengutus Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Ya. Next. Sekarang kita melihat karunia roh. Setelah kita menerima Yesus, berarti kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita yang lama, yang tadinya semuanya maunya gue, ya, suka-suka gue, ya, egonya yang terpenting. Tapi setelah kita menerima Yesus, kita menerima karunia roh, kita menerima Yesus, berarti kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita secara pribadi dan menjadikan Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Kalau dulu apa-apa maunya kita, sekarang kita lebih berserah, ya, terserah maunya Tuhan, bukan maunya saya. Saya ingat ketika saya dulu pertama kali ikut SHDRK, itu saya masih belasan tahun, ya, jadi udah 40 tahun yang lalu, udah 40 lebih lah ya. Saya pertama kali ikut SHDRK. Itu di Santa Maria. Mungkin saya seperti Anda juga yang ikut, mungkin ada di antara Anda yang ikut cuma karena disuruh. Saya itu ikut hanya karena disuruh sama mama. Sebab kehidupan saya dirubah oleh Tuhan luar biasa. Saya dulu udah divonis mati, terus karena mama bertobat, mama akhirnya mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya dan saya diubahkan, saya disembuhkan Tuhan secara ajaib. Ya, dulu itu saya benar-benar hanya berpikir bukan maunya Tuhan yang terjadi, tapi maunya saya kalau bisa. Ya, saya selalu kepengennya, ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa diperjuangkan, mau ngapa lagi sih? Ya udah, buat saya ya mati aja gitu. Ya, nah tapi ternyata Tuhan kan punya rencana. Ya, jadi ketika saya ikut SHDRK, di sana pembimbing mulai mengajarkan berbagai hal bahwa apa yang kita pikirkan baik belum tentu baik menurut Tuhan. Ya, jadi kenapa tidak berkata biarlah terjadi padaku menurut kehendakmu, bukan menurut kehendakku. Jadi biarlah Yesus yang bertahta di dalam hati kita, yang berkuasa, karena apa yang Yesus rencanakan tidak sama dengan apa yang kita rencanakan. Apa yang kita mau tidak selalu itu yang kita dapat. Ya, nah ketika kita sudah menyerahkan hidup kita betul-betulnya sepenuhnya kepada Tuhan, di situ kita nggak suka kecewa lagi. Ya udah, jalanin aja hidup ini. Ya, nah itu karunia roh salah satu yang saya terima. Sekarang kita lihat lagi karunia roh yang lain. Ya. Next, kita bisa mengalami cinta kasih Allah dan hidup berkelimpahan seperti yang dijanjikan Yesus.
Kita bukan sekedar hidup, kita bukan sekedar cuma tahu bahwa Yesus itu memang ada, tapi kita sungguh-sungguh sadar bahwa Yesus itu bukan hidup 2000 tahun yang lalu, tapi Yesus hidup sekarang ini juga bersama kita. Ketika kita sudah merasakan bahwa hidup kita benar-benar selalu bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan hidup yang damai, ya, hidup yang benar-benar berkelimpahan, yang tidak ada lagi rasa khawatir. Saudara-saudara sekalian, makanya di dalam Markus 1 ayat 8 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi memang baptisan Roh Kudus itu penting sekali buat kita. Maka di dalam Kisah 1 ayat 5 juga dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada pengikut-pengikutnya. Maka dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi mintalah, ya, nanti mintalah Roh Kudus dicurahkan atas dirimu. Kita sekarang lihat kuasa Roh Kudus terbukti nyata, ya. Terbukti nyata itu sejak pada masa purba, ya, pada gereja purba. Itu kita bisa lihat saat Pentakosta janji dipenuhi, kita bisa melihat bagaimana murid-murid semua perubahan mereka, semua murid dipenuhi Roh Kudus dan mereka bisa berkata-kata dengan bahasa roh, ya. Kemudian kita bisa melihat di Kisah 2:41-47 bagaimana kehidupan jemaat perdana yang berubah total, ya. Mereka yang tadinya ego, yang selalu mementingkan diri sendiri, mereka tapi bisa hidup penuh cinta kasih. Mereka bisa saling berbagi, ya. Hidup dalam damai. Ini luar biasa sekali, ya. Kemudian sesudah pencurahan, sesudah Pentakosta itu juga kita bisa melihat, tadi kita juga sudah mendengar bahwa Yesus yang Petrus yang tadinya berkhianat, dia bisa berkhotbah dan luar biasa sekali mempertobatkan langsung 3.000 orang. Padahal dia siapa? Pendidikannya juga nggak ada. Dia hanya seorang nelayan yang tadinya kita tahulah sikap Petrus seperti apa, ya. Tapi dia betul-betul berubah setelah Pentakosta terjadi. Dan banyak sekali kejadian-kejadian sesudah Pentakosta, seperti Filipus di Samaria, ya, bisa mempertobatkan Simon, tukang sihir, ya. Kemudian Paulus dan Ananias, bagaimana Saulus yang tadinya Paulus bernama Saulus, ya, ditobatkan dan akhirnya dibaptis oleh Ananias. Lalu cerita tentang Petrus dan Cornelius, lalu Paulus di Efesus. Nanti saudara-saudara dapat membacanya semua, ya. Maka kalau kita lihat di sini, perubahan-perubahan itu sudah ada sejak masa gereja purba setelah Roh Kudus itu tercurah. Nah, jadi kita ketahui bahwa baptisan Roh Kudus itu sudah ada sejak gereja purba. Namun karena berbagai hal, kita ketahui bahwa akhirnya kita seperti kehilangan, ya. Sepertinya Roh Kudus itu tidak ada lagi
ya, tidak bekerja lagi kepada kita. Setelah abad ketiga itu seolah-olah Roh Kudus hilang dari gereja, hingga sampai ke abad 20 itu seorang suster bernama Elena Guerra itu mengirim surat kepada Paus Leo ke-13 bahwa dikatakan Pentakosta itu belum berakhir kok, ya. Pentakosta itu masih ada. Dan akhirnya Paus itu meminta umat menyanyikan lagu Veni Creator, ya, Spiritus, datanglah Roh Kudus. Tapi ternyata itu pun belum karunia-karunia roh itu belum terjadi, ya, sebelum Konsili Vatikan kedua. Kita next, ya. Nah, setelah Konsili Vatikan kedua, ya, jadi waktu itu Paus Yohanes Paulus ke-23 itu membuat suatu gebrakan melalui Konsili Vatikan kedua dan meminta para kardinal berdoa, membaca Kisah Para Rasul, ya, dan Paus pun berdoa. Doa Paus adalah, baharuilah dalam masa kami ini ya Tuhan mujizat-Mu, agar terjadi suatu Pentakosta baru, ya. Dan akhirnya 2 tahun setelah Konsili Vatikan kedua, sekelompok mahasiswa Dukans University yang berdoa di depan Sakramen Maha Kudus mengalami pencurahan Roh Kudus, dan ini adalah awal dimulainya pembaharuan karismatik Katolik, ya. Maka Paus meminta kepada kelompok pembaharuan karismatik Katolik untuk membagi rahmat hidup baru ini kepada gereja, kepada setiap orang. Maka Monsinyur Anton Subianto pada waktu konvenda beberapa tahun yang lalu mengatakan, pentinglah kita sering mengadakan SHDRK untuk mereka apalagi yang belum mengalaminya. Nah, jadi kita lihat sesudah Konsili Vatikan terjadi perubahan-perubahan yang dibuat oleh Roh Kudus. Hidup doa berubah, Allah nyata di dalam doa. Ya, kita next. Lalu Injil menjadi hidup, ya, seolah-olah Tuhan yang berbicara, ya, Roh membuatnya hidup. Kalau dulu mau baca Alkitab aja takut, ya, katanya baca Alkitab itu cuma miliknya imam. Nah, tapi ketika terjadi pembaharuan karismatik, kita semua belajar, kita semua membaca Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Next. Lalu sukacita mewartakan Kristus melalui kesaksian. Orang-orang Katolik dulu paling takut untuk bersaksi, ya. Tapi di dalam pembaharuan karismatik, terutama mereka-mereka yang sudah ikut SHDRK, itu sukacita mewartakan Kristus melalui kesaksian. Ya, di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi saksi, kita harus sukacita mewartakan Kristus melalui kesaksian. Dan selanjutnya adalah kita mulai hidup berkomunitas. Ya, seperti yang kita tahu pada gereja perdana dulu, umat-umat perdana bagaimana mereka berkomunitas. Kita pun belajar berkomunitas. Ya, nanti kita belajar di sesi yang ke-6. Ya. Next, memperoleh karunia.
karunia-karunia Roh Kudus itu tidak hanya selalu berbahasa roh, ya saudara-saudara sekalian. Jadi kalau Anda nanti tidak dapat berbahasa roh, Anda tidak usah khawatir. Saya pun ketika saya pertama kali ikut SHDRK, saya tidak mendapatkan bahasa roh, tapi saya mendapatkan nubuat-nubuat. Saya mendapatkan karunia yang lain, ya. Jadi ada bahasa lidah, nubuat, karunia-karunia sabda pengetahuan, ya. Di situ dikatakan kepada tiap-tiap orang, ya, di 1 Korintus 12 itu 7 sampai 10, ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pengetahuan untuk roh, untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang satu roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi berbeda-beda, Anda nggak usah khawatir, nggak usah kecil hati, ya. Nah, kemudian kita juga akan mendapatkan buah-buah roh yang seperti tadi kita lihat next, ya, di dalam Galatia 5 ayat 22-23 ini kita akan terima, ya. Mungkin nggak sekaligus, ya. Kita akan menerima kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dulu saya waktu belum ikut SHDRK ini preman banget, teman-teman, ya. Saya itu mudah sekali meledak. Bahkan dulu sekolah itu saya kalau diomongin sama temen, saya bisa kejar dan saya bisa pukul. Keterlaluan banget. Saya kalau inget-inget dulu, itu benar-benar preman. Ya, tapi Roh Kudus merubah segalanya. Ya, saya bisa bersabar, bisa diem, diomongin orang, dikatain orang juga nggak ngebales, paling cuma senyum aja, ya. Karena akhirnya Roh Kudus yang mengajarkan kepada saya perlahan-lahan. Ya, kita juga dapat kemurahan, kita bisa murah hati terhadap orang. Mungkin dulu kita cuek, EGP, mau siapa lu gitu kan. Tapi dengan mengikuti SHDRK, Roh Kudus tercurah atas kita, kita bisa murah hati, kita bisa merasakan kasih seperti yang Yesus miliki, seperti itu, ya. Next. Saudara-saudara ingat gambar ini? Kalau Anda perhatikan, pintu itu kan harusnya ada grendelnya di depan dong, bukaannya kan di depan kan, dimana kalau kita di luar kita bisa buka untuk masuk kan. Tapi pintu ini enggak, ya. Ini pintu hati kita. Pintu ini nggak bisa kebuka kalau bukan kita yang buka. Ya. Jadi lihat, Yesus sendiri itu berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan tidak memaksa. Dia hanya berdiri mengetuk. Tanggapan Anda, tanggapan kita, mau buka atau tidak, itu terserah kita. Maka, bukalah hatimu, undang Yesus masuk. Karena saat ini pun Yesus sudah mengetuk hatimu masing-masing. Ya. Apa yang Anda sudah planning akan mengikuti SHDRK ini dengan sungguh-sungguh, Anda mau menerima rahmat karunia Roh Kudus, maka bukalah hatimu.
karena Yesus sudah berdiri di pintu hatimu. Ya. Bukalah, biarkan Yesus masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Saudara-saudariku yang sekalian yang terkasih, demikianlah pendahuluan yang saya bawakan hari ini. Saya berharap dengan pendahuluan ini Anda benar-benar mulai sesi yang ke depan sungguh-sungguh mengikutinya, sehingga perubahan demi perubahan Anda akan dapatkan. Ya, Anda akan terima karunia-karunia roh yang Anda mungkin rindukan selama ini. Saya ucapkan selamat mengikuti seminar hidup baru dalam roh, ya, dan jadilah pelaku-pelakunya. Ya, semoga Roh Kudus tercurah atas Anda semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Siska untuk pengajaran sesi pendahuluan yang sangat jelas sekali. Kita boleh dipaparkan dengan 4 kebenaran pokok yang menjadi inti dari sesi ini, betul ya Bu ya? Ya, jadi ada 4 kebenaran pokok yang menjadi pesan Injil. Bapak Ibu jangan lupa bahwa kita tahu kebenaran yang pertama adalah Allah sangat mengasihi kita. Allah ingin kita memperoleh hidupnya bahagia, tetapi apa, ada dosa yang menghalangi kita dengan Allah, gitu ya Bu Siska ya? Ya, lalu itu kebenaran pokok yang kedua. Tetapi Allah tetap mengasihi kita. Ada kebenaran pokok yang ketiga, Dia berikan Yesus untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya, Yesus mau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan inilah kebenaran pokok yang keempat, tanggapan kita. Tanggapan Bapak Ibu semua, apakah saat ini Bapak Ibu mau menerima Yesus yang sedang mengetuk pintu hati kita malam hari ini, untuk kita boleh terima Yesus, hidup kita diubahkan, dipulihkan, atau kita mau hidup kita sama aja, hidup yang penuh dengan dosa? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Kiranya semuanya memiliki satu tujuan yang sama, hidup kita boleh dipulihkan lebih lagi. Karena itu jangan lupa ikuti setiap sesi demi sesi sampai akhir nanti. Terima kasih Ibu Francisca yang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas sekali, juga sharing-sharingnya yang luar biasa. Bapak Ibu, saat ini kita akan lanjutkan ke dalam persembahan. Mari saat ini sebelum kita memberi, kita mau satu di dalam doa persembahan. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena kami boleh menerima kasih setiamu, menerima berkat-berkat-Mu yang selalu mencukupkan kami sampai dengan hari ini. Kini Tuhan, izinkanlah kami boleh beri apa yang kami punya saat ini. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau beri persembahan yang terbaik, kami mau berinya dengan penuh sukacita. Terimalah Tuhan persembahan dari kami semua, anak-anak-Mu malam hari ini. Mari saat ini sambil mengiringi persembahan, kita akan angkat satu pujian. Mungkin nanti panitia juga akan menginformasikan kemana Bapak Ibu boleh mempersembahkan persembahan kasihnya. Dan biarlah berkat kemurahan Tuhan boleh selalu kita terima dengan penuh sukacita. Dan berkat kemurahan Tuhan ini kita boleh kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
nama Tuhan. Kita mau dengarkan pengumuman dari panitia. Saya persilahkan. Baik, selamat malam semuanya, Ibu dan Bapak, para peserta. Yang pertama saya mau sampaikan terima kasih kepada Ibu Siska karena materi Ibu itu banyak sekali, dari mulai pendahuluan mempromosikan SADRK sampai kepada sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana orang bisa bertumbuh di dalam Roh Kudus dan ikut berkomunikasi, berkomunitas. Itu banyak sekali, mungkin perlu hampir 1 jam kali ya, karena Ibu mengatakan minimal yang harus disampaikan itu ada 4 kebenaran. Kebenaran pertama, Allah mencintai. Kebenaran kedua, manusia berdosa. Kebenaran ketiga, hanya Yesus yang memberi kuasa. Kemudian kebenaran 4, hanya Yesuslah yang kita anggap Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita baru bisa masuk ke ini. Nah, jadi terima kasih Bu Siska. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu lagi. Ibu sudah memberikan banyak sekali pada sesi bab pendahuluan ini. Terima kasih, dan semua para peserta, Ibu dan Bapak, sudah diajak oleh Ibu Siska, ikutilah dari awal sampai akhir. Jadi nanti kita minggu depan masuk sesi 1, minggu depannya lagi 2, 3, dan sampai 7. Dan Bu Siska tadi sudah bicara, jangan berhenti kepada yang namanya karunia roh, yaitu berbahasa roh. Bisa saja Ibu Siska tadi pengalaman pribadinya tidak dapat bahasa roh, tapi setelah berjalan di dalam berkomunitas, dia bisa banyak sekali karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus kepadanya. Terima kasih sekali lagi Bu Siska. Kami dari panitia mengucapkan, karena seharusnya kan Pak AB Gunawan, tapi karena baru habis operasi. Terima kasih Bu Siska mau menggantikan Pak AB Gunawan. Ya baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada semua kita panitia, semangat terus, terutama ketua kelompok dan peserta, Ibu Bapak dari Sabang sampai Merauke ini, ikut terus, jangan sampai 1 kali ketinggalan, maka akan terputus nanti pengajarannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kalau ya tim pujiannya saya bersyukur. Terima kasih. Nanti ketemu lagi kita minggu depan. Kira-kira kalau Bu Pebi mau memberikan sambutan, silakan Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Whitler. Bapak Ibu, setelah barusan kita dengarkan pengumuman dari Bapak Panitia Pak Whitler, setelah ini kita akan foto bersama. Ya, setelah foto bersama kita akan mendengarkan lagu penutup, dilanjutkan dengan doa penutup oleh Sis Dewi. Setelah itu tim panitia SADR diharapkan tidak keluar dulu dari Zoom ini karena kita akan evaluasi bersama. Baik, selanjutnya kita foto dulu bersama Bapak Ibu. Setelah itu baru kita lagu penutup dan doa penutup. On kamera, semuanya Bapak Ibu, kita akan foto. Silakan Mbak Klira. Iya, saya pandu untuk berfotonya. Mohon kamera semua dibuka untuk peserta dan seluruh Bapak Ibu panitia juga. Kita ada 2 halaman, sebentar 1 kali lagi ya. Untuk yang sekarang boleh minta tadi yang kayak kata Sis Dewi, sarangnya semuanya. Sarangnya. 2 kali ya, yang sekarang yang pertama. 1 kali lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan Sis Dewi. Baik, kita mau tutup pertemuan malam hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih buat malam hari ini. Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kami.
Kami mengucap syukur karena kami boleh memuji Engkau. Kami mengucap syukur kami juga boleh mendengarkan pengajaran sesi pendahuluan ini yang sudah disampaikan dengan sangat luar biasa baik oleh anakmu yang Engkau kasihi, Ibu Siska. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan Ibu Siska. Engkau memberkati seluruh keluarganya, Engkau melindungi dia dari segala mara bahaya, segala sakit penyakit. Dan Tuhan juga terus berkati pelayanan Ibu Siska. Biarlah terus Ibu Siska boleh menjadi berkat buat banyak orang lewat pelayanannya dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, kami juga mau serahkan hidup kami, hati kami, untuk boleh Tuhan berkati, untuk boleh tuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami ini. Kalau sebentar kami mau berpisah satu sama lain Tuhan, mungkin setelah ini kami mau melanjutkan kegiatan kami masing-masing ataupun mau istirahat tidur, biar kiranya penyertaan Tuhan juga boleh selalu ada buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami satukan semua doa-doa kami malam hari ini dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, kami mengucap syukur karena kami juga punya Engkau, Bunda yang selalu setia mendoakan kami. Terimalah salam dan hormat dari kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan satu pujian, Allah itu baik. Kita rasakan kasih setianya tidak pernah berubah Bapak Ibu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kita boleh terima kasih setia itu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Rasakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Berikan jempol buat Tuhan yuk. Yesusku luar biasa, Yesus kita luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima